Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GEJA Pniel, GEJA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa di tanggal 5 Januari 2022. Tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru, semangat baru. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita, menuntun kita, membimbing kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Eben Heiser. Dan pada pagi hari ini berkat Tuhan, kita dari 2 Raja-Raja pasal 1 dan 2. Saya akan bacakan di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Saya ulangi di ayat 9b. Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan ini menceritakan bahwa sebelum Nabi Elia terangkat, maka Nabi Elia berkata kepada Elisa, apa permintaan Nabi Elisa? Dan Nabi Elisa meminta 2 bagian dari roh Nabi Elia. Dikatakan oleh Nabi Elia itu sukar. Tapi apabila Nabi Elisa bisa melihat Nabi Elia terangkat, maka hal itu akan terjadi. Tapi apabila tidak, maka tidak akan terjadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapakah Nabi Elia? Nabi Elia adalah nabi di zaman Raja Ahazia. Dan nabi ini adalah tekun, suka berdoa, dan sabar menghadapi orang-orang di sekelilingnya yang keras, yang suka berontak, yang tidak mau tegur, yang tidak mau dinasehati, dan maunya, dan hidup maunya sendiri. Nah, itu Nabi Elia. Siapakah Nabi Elisa? Nabi Elisa yang namanya Allah, berarti keselamatan. Dan Elisa adalah orang yang dibicarakan oleh Tuhan untuk menggantikan Elia. Dan di cerita selanjutnya bahwa ternyata Nabi Elisa bisa melihat Nabi Elia terangkat. Dan kemudian 2 bagian roh dari Nabi Elia itu hinggap pada Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah 2 bagian roh itu hinggap pada Nabi Elisa, maka Nabi Elisa bisa memberikan, bisa membuat mujizat, ya, seperti menyehatkan air di Yeriko, memberi makan 100 orang dengan 20 jelai, kemudian juga menyembuhkan Aman, dan juga membangkitkan anak daripada perempuan Sunem, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Itu karena apa? Karena tadi roh Nabi Elia itu hingga pada Elisa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, biar juga kita semua saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah punya kuasa, yaitu Roh Kudus sudah memimpin dalam diri kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Segala sesuatu yang kita minta. Tapi tanpa kita minta, maksud saya, Roh Kudus sudah diam dalam diri kita.
Dan dalam diri kita sudah diberikan kuasa. Mereka yang percaya di dalam namanya. Kuasa untuk menginjak ular. Menginjak kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga kita terlepas dari segala mara bahaya. Luar biasa, saudara. Ya, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat ada kuasa. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, sudahkah Bapak Ibu ya, maksud saya, sudahkah kita semua sudah menggunakan kuasa, kekuatan Allah, power ilahi yang sudah Tuhan berikan untuk kita? Sudahkah kita sudah menggunakan kuasa untuk mengalahkan musuh? Sudahkah kita sudah menggunakan kuasa untuk mengampuni orang lain? Sudahkah kita sudah menggunakan kuasa untuk mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang sakit, menunggu kepedulian kita, orang yang lemah, orang yang punya masalah? Sudahkah kita menggunakan kuasa untuk membimbing orang yang berdosa, supaya mereka hidup dalam jalan yang benar? Di sekitar kita menunggu kepedulian kita. Mereka para prostitusi, homo, lesbi, pemabuk, penjudi, narkoba, dan semuanya. Itu milik Tuhan. Mereka harus kita kasihi. Tapi kita harus menjauhkan dari segala dosa yang dilakukan. Tapi tetap mereka milik Tuhan. Mereka menunggu uluran tangan kita. Kepedulian kita, hati kita untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka jiwa-jiwa yang hilang, bahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita jadikan kita Elisa zaman sekarang. Elisa yang punya hati untuk jiwa yang hilang, yang tersesat, yang terbelenggu, yang lemah, yang miskin, yang terjerat oleh dosa. Supaya mereka berbalik dan bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami telah Kau ingatkan Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu. Dan Engkau telah memberikan kuasa pada kami. Bahkan kuasa itu lebih besar dari dunia ini ya Bapa. Tuhan, biarlah kami ini Elisa Tuhan yang Kau persiapkan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang hilang, yang tersesat, yang terbelenggu, yang perlu pimpinan, yang perlu uluran Tuhan. Tangan kasih-Mu ya Bapa, pakai Tuhan. Pakai Tuhan Yesus, jemaat GSI Apniel dan anugerah kemendung Tuhan. Untuk menjadikan sinar terang-Mu Tuhan bagi mereka yang terbelenggu, tersesat, yang lemah, yang miskin Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka dalam pimpinan-Mu, jiwa-jiwa yang terbelenggu dan tersesat ini Tuhan, akan percaya dan berbalik pada Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat GSI Apniel dan anugerah kemendung. Kiranya Engkau menyertai dalam segala aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai segala aktivitasnya Tuhan dan menjadikan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Menyerahkan kehidupan pada pagi hari ini dalam kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Menyerahkan semua dalam tangan dan kasih-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.